Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan malam hari ini kita ada update dari DDS atau David Da Silva, yang mana mungkin setidaknya sudah berusaha menghubungi manajemen atau ketemu dengan manajemen Persib Bandung, karena kita tahu juga manajemen Persib Bandung sekarang sedang laris gitu ya, di booking untuk wawancara kesana kesini atau roadshow dalam ya wawancara gitu ya, baik di podcast online maupun offline. Nah, tapi ya di samping itu juga kan manajemen pernah mengatakan bahwa pemain boleh berlibur karena memang sudah waktunya berlibur, tapi manajemen tidak ada libur. Nah, apakah dengan jadwal padat manajemen ini sehingga melupakan sebagian dari pemain, punten bukan Boboto, sebagian dari pemain yang memang menanti bagaimana kelanjutan dari kisahnya, apakah memang masih di Persib Bandung atau tidak dilanjutkan kerjasamanya. Nah, ini terutama mengenai 4 legion asing atau 4 pemain asing yang ada di Persib Bandung. Masih ada DDS, Tyrone Delpino, Gervane Castaner, dan juga Gustavo Franca, teman-teman, yang mana ini nasib keempat pemain ini masih sedang dalam pertimbangan dari manajemen Persib Bandung. Namun di sini DDS atau David Da Silva sudah membuka suaranya. Menurut DDS tidak masalah katanya, karena back to back atau dalam satu turnamen tim yang juara pasti laris manis, kata, untuk pemainnya diincar oleh klub lain. Tinggal bagaimana cara kita menghadapinya saja. Menurut DDS, kalau sekarang kan beberapa pemain asing terutama itu sudah memutuskan pergi dari Persib Bandung, karena ya itu juga melalui setelah ngobrol ya, melalui beberapa tahapan lah, katanya ada yang bisa memutuskan pergi, ada yang bisa memutuskan bertahan. Nah, ini menjadi menarik teman-teman. Setiap bahasa atau setiap kalimat dari DDS ini mengandung satu pesan tersendiri atau pesan tersirat gitu yang bisa kita ambil dari sekarang lah gitu ya. Yang pertama, menurut DDS, ketika ya diungkapkan kenapa banyak pemain asing Persib Bandung yang pergi gitu ya. Nah, ini ada pilihan, ternyata pilihannya tetap bertahan atau tetap ya pergi lah gitu ya. Nah, mungkin 4 pemain Persib ini ya memilih pergi karena pertimbangan masing-masing. Walaupun tidak dijelaskan, tapi kan beberapa pemain sudah buka suara, dari mulai Ciro dan juga dari mulai Mendoza gitu ya, yang membuka suara bahwa tidak ada penawaran dari manajemen Persib Bandung. Kalaupun ada, di bawah standar gitu ya. Bahkan ya nggak profesional lah cara menawarkan perpanjangan kontraknya. Makanya ya sudah, mungkin inilah yang dibilang DDS itu sebagai pilihan mau tetap stay atau tidak, tergantung ya situasi dan kondisi pada saat itu gitu ya. Jadi ada Nick dan juga Coach Jan di sini kan memang tidak ada pernyataan apapun yang ke publik, hanya kalau Coach Jan memang mengeluarkan satu status yang mengatakan bahwa terima kasih Bobotoh dan terima kasih Wahaji Umuh. Tidak ada kata-kata terima kasih ke manajemen, apalagi ke Kang Adit gitu ya. Jadi ya apakah memang Coach Jan ini ya keluar dari Persib Bandung memang sudah tidak diperpanjang, atau berniat gitu ya ingin memperpanjang tapi tidak ada tawaran juga dari manajemen. Nah, ini ya nggak ada yang tahu gitu ya, kecuali Coach Jan sendiri. Tapi di status terakhirnya adalah dia mengucapkan sebesar-besarnya terima kasih kepada Bobotoh dan juga kepada Wahaji Umuh. Hanya 2 orang ini saja yang diucapkan terima kasih oleh Coach Jan, teman-teman. Kalau Nick Wipers tidak ada kata-kata apapun gitu ya sampai sekarang, mungkin karena merasa
5,5 tahun ini luar biasa banyak kenangan, jadi ya sudahlah, daripada nyinggung sana nyinggung sini, udah keluar dengan terhormat saja teman-teman. 2 gelar, alhamdulillah gitu ya. Nah, balik lagi ke DDS, pernyataan yang pertama, pemain Persib punya pilihan stay atau out gitu ya, karena ya punya alasan masing-masing. Yang kedua, ketika ditanya bagaimana dengan kamu sendiri gitu ya, dengan DDS sendiri gimana nih, apakah masih di Persib atau enggak gitu ya. Nah, tetap DDS masih mempunyai jawaban, semua tergantung manajemen. Kalau pemain ya semuanya juga sudah diserahkan katanya, jadi ya keputusan akhir dari manajemen. Ingat teman-teman, beberapa pemain ini memang mengatakan keputusan akhir dari manajemen, walaupun manajemen Persib Bandung yang diwakili oleh Kang Aditya mengatakan selalu bahwa sudah hasil rembukan dengan tim pelatih dan jajarannya gitu ya. Namun ketika Bojan Hodak ditanya juga, ya ini sudah hasil evaluasi, hasilnya sudah dikasih ke manajemen. Seperti yang kita bahas tadi siang, ya Bojan Hodak memang menyerahkan nama-nama pemain ke manajemen. Manajemen untuk mengolah datanya kan, oh ini masih oke, budgetnya ini tidak, ya kalau tidak Bojan harus nyari pemain lagi. Jadi intinya hasil akhir adalah di manajemen gitu ya teman-teman, biar nggak pusing lagi. Karena kemarin juga ada yang nanya, kok nggak sinkron antara yang bilang manajemen bilangnya semua keputusan di Bojan Hodak, Bojan Hodak bilangnya semua keputusan di manajemen. Jadi ya sudah, kita ikut ke Bojan Hodak saja gitu, karena apapun pasti diputuskan oleh manajemen UUD gitu ya. Ujung-ujungnya kembali ke uang teman-teman, ujung-ujungnya kembali ke duit gitu ya. Kalau memang cocok ya, saya pikir beberapa pemain ini juga selain ada permajaan ya bisalah diperpanjang gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Untuk jawaban DDS adalah dia ingin pensiun di Bandung. Dia makanya walaupun masih punya kontrak sampai dengan bulan Juni ini gitu ya, 2025, sehingga ya dia inginnya tetap stay di Persib Bandung, dia ingin pensiun di Persib Bandung apapun yang terjadi katanya, tinggal tergantung manajemen. Nah, di sini kita garis bawahi teman-teman, DDS siap pensiun di Persib Bandung, mungkin dengan catatan apakah mau gajinya mungkin tidak sebesar yang sebelumnya, atau perpanjangan kontraknya tidak sebesar nilai sebelumnya, karena ini juga ada penyesuaian gitu ya. Apalagi ya seorang DDS yang musim kemarin memang banyak banget cedera, banyak banget sakit, sehingga ya kurang maksimal gitu ya. Namun sebelumnya kan sempat jadi top skor, sempat meraih beberapa penghargaan. Jadi ya harus ada komunikasi yang baik lah di sini. Jadi 4 orang pemain Persib yang sekarang masih digantung nasibnya, ya intinya mereka berempat ini ingin bertahan di Persib Bandung, tapi hasil akhirnya ya tergantung manajemen gitu aja secara sederhananya. Jadi jawaban DDS adalah dia ingin pensiun di Persib Bandung, dia ingin lebih lama bertahan di Persib Bandung, ditambah ya mungkin tergantung manajemen mau dia masih tetap ada di Persib atau tidak, intinya gitu teman-teman. Jadi kita doakan saja yang terbaik, mudah-mudahan manajemen secepatnya memberi jawaban yang pasti gitu ya. Tapi ya kemarin ada yang ngirim video ke saya, ngasih tahu katanya DDS sudah mulai beres-beres di apartemennya. Nah, ini juga harus dikonfirmasi apakah benar atau tidak. Tapi kalau memang sudah beres-beres, apakah dia beres-beres pulang kampung atau memang gimana? Nah, ini juga kan harus valid gitu ya beritanya. Jadi ya biarinlah, kita lihat dulu saja. Tapi perkembangan update terakhir adalah itu, DDS ingin bertahan lebih lama di Persib Bandung, bahkan ingin pensiun di sini. Mungkin kalau memang sudah disetujui oleh manajemen tentang penyesuaian kontraknya, bisa jadi DDS tetap stay di Persib Bandung. Kita tunggu jawaban dari manajemen bagaimana. Kalau memang oke, ya DDS insya Allah masih ada di Persib Bandung teman-teman. Gitu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.